Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara, selamat kembali kita beribadah di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita walaupun lewat ibadah online. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mau mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan yang tulus keluar dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Oleh sebab itu biarlah kami boleh menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu dengan sorak-sorai. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih seluruh rangkaian ibadah ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Dan kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari ini dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, rahmat-Mu yang baru Engkau berikan kepada setiap kami. Ini kami ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Sungguh Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang teramat baik. Di
tinggikan dia. Kita mau menyembah dia dengan segenap hati kita. Sebab dia Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau lah yang layak ditinggikan. Glory bagimu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Penuhilah kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami sungguh rindu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Segala puji bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar, Kau Allah yang sungguh mulia. Haleluya. Bersambut terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersambut terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, nyatakan lebih lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau sungguh besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau sanggup Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.
Shalom jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah online kita pada kesempatan kali ini. Namun jangan berkecil hati, sekalipun kita tidak dapat beribadah seperti biasa, namun masih ada hal yang dapat kita syukuri, yakni kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu bukan masalah tempatnya, ibadah itu masalah hatinya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Mari, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon Kau berbicara kepada setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan tuntunan-Mu, menyatakan isi hati-Mu, sehingga kami tahu di waktu-waktu ini apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar menangkap isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema firman Tuhan, yakni tetap berdoa. Tetap berdoa. Renungan firman Tuhan kali ini saya ambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua, 6 ayat ini, lalu setelah itu kita akan pelajari bersama-sama. Judul perikopnya adalah doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Kita mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jadi Mazmur yang baru saja kita baca tadi adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tidak diketahui secara pasti latar belakangnya ketika Daud menulis Mazmur ini, keadaan Daud seperti apa, tidak diketahui secara pasti. Namun kita dapat tahu apa yang sedang Daud alami pada waktu ia menulis Mazmur pasal ke-13 ini. Tentu ketika kita sudah membaca Mazmur pasal 13 ini, kita dapat tahu bahwa ketika Daud bermazmur, Mazmur pasal 13 ini, keadaan Daud bukan sedang dalam keadaan yang baik. Daud bukan sedang ada di dalam keadaan yang berkemenangan, tetapi sebaliknya, Daud sedang ada di dalam kesesakan. Daud sedang ada di dalam kekhawatiran. Daud sedang ada di dalam permasalahan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Akan tetapi kita pelajari satu prinsip kehidupan seorang Daud, orang yang begitu berkenan di hati Tuhan. Ketika dia ada di dalam kesesakan, ketika Daud ada di dalam berbagai pergumulan kehidupan, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dari Daud ini kita bisa belajar bahwa ketika kita saat-saat ini ada di dalam berbagai pergumulan, berbagai permasalahan kehidupan, ambil langkah seperti langkah yang diambil oleh Daud. Berdoalah kepada Tuhan.
Jangan jadikan doa sebagai jalan alternatif. Sebab doa bukan jalan alternatif. Kebanyakan kita menjadikan doa sebagai jalan alternatif. Di saat kita sudah tidak dapat lagi melakukan sesuatu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Itu prinsip yang salah. Tetapi doa sesungguhnya adalah jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Doa bukan jalan alternatif. Doa adalah jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam sebuah ruangan permasalahan, ketahuilah ada satu pintu yang di atas ada tulisan exit atau keluar. Dan pintu keluar itu hanya dapat dibuka menggunakan satu kunci, yakni doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari Daud, ayat yang pertama ini kita pelajari, bahwa ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam kesesakan, berdoalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di ayat yang kedua, Daud menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, bahwa Daud merasa bahwa Tuhan itu melupakan dia. Daud merasa bahwa Tuhan itu memalingkan wajahnya daripada dia. Daud sedang merasa berjuang seorang diri, ditinggalkan oleh Allahnya. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah benar Allah meninggalkan Daud? Kalau kita mempelajari sejarah kehidupan Daud, kita dapat menarik satu kesimpulan yang pasti, bahwa Tuhan satu kali pun tidak pernah meninggalkan Daud. Ketika Daud menghadapi seorang raksasa Goliat, Tuhan ada di situ menyertai Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan ada di situ melindungi Daud. Ketika Daud berperang dengan musuh-musuh yang ada di sekitarnya, Tuhan ada di situ berperang bersama-sama dengan Daud, memberikan Daud kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan ketika Daud dalam keadaan berdosa sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan Daud. Tentu kita semua tahu, kita ingat bahwa ada satu dosa yang begitu terkenal yang dilakukan oleh seorang Daud, yakni dosanya bersama dengan Batsheba. Ketika dia jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsheba, apakah Tuhan meninggalkan Daud? Apakah Tuhan memalingkan wajahnya dari Daud? Tentu tidak. Karena pada saat-saat itu, Tuhan mengirim Nabi Nathan kepada Daud untuk membawa Daud kembali kepada Tuhan. Dari kisah kehidupan Daud yang dicatat oleh Alkitab, kita semua tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Lantas mengapa Daud bisa berkata seperti ini di ayat yang kedua? Karena itu adalah perasaan seorang Daud. Apa yang Daud utarakan di ayat yang kedua hanyalah perasaan seorang Daud, bahwa dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi faktanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Banyak di antara kita pun merasakan seperti yang Daud rasakan. Di tengah berbagai pergumulan kehidupan, kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan kita sedang berjuang seorang diri. Ketahuilah, itu hanya perasaan kita. Sesungguhnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia sangat mencintai kita. Dia sangat peduli kepada kita. Cintanya, kasihnya, kepeduliannya begitu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia mencintai kita, bahwa Dia mengasihi kita, dengan turun ke bumi, meninggalkan sorga yang mulia, menjadi sama dengan manusia yang hina, bahkan mati secara hina, digantung di atas kayu salib, karena Dia tahu manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Dia turun, mati menggantikan setiap kita, karena Dia peduli kepada kita. Saat kita melihat salib,
seharusnya kita tidak bisa lagi untuk meragukan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa Dia sungguh mempedulikan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita satu kali pun. Sebab Dia berjanji, bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Satu kali pun, satu detik pun, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Di saat kita merasa seorang diri, di saat kita sedang merasa berjuang, dan ditinggalkan oleh Tuhan, ketahuilah, itu hanya perasaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita tidak merasa apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tetap bekerja, menyediakan kemenangan di hari esok kita, menyediakan hari esok yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Dan ketika Daud merasakan bahwa Tuhan meninggalkan dia, ada satu keputusan penting yang Daud ambil pada waktu itu, yakni dia tetap berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Mazmur pasal 13 tidak berhenti hanya pada ayat yang kedua, tetapi ada ayat-ayat selanjutnya. Karena ketika Daud merasa ditinggalkan oleh Tuhan, Daud tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Dia tetap melanjutkan doanya kepada Tuhan. Dia tetap berdoa sampai sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Maka kita pelajari ayat yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Di ayat yang ketiga dengan sangat jelas bahwa Daud berkata bahwa ada kekhawatiran di dalam hatiku, ada kesedihan yang mendalam di dalam hatinya seorang Daud. Kekhawatiran dan kesedihan yang dialami oleh Daud bukan tanpa alasan. Kebanyakan kita mungkin merasa bahwa kekhawatiran itu disebabkan oleh permasalahan yang ada, yang dialami oleh Daud. Tapi kalau kita meneliti dengan lebih sungguh-sungguh, kekhawatiran dan kesedihan yang dialami oleh Daud disebabkan oleh ayat yang kedua, yakni perasaan ditinggal oleh Allah. Merasa berjuang seorang diri, sehingga dia merasa khawatir dan bersedih hati sepanjang hari. Dari ayat yang ketiga kita bisa belajar bahwa akar dari segala kekhawatiran adalah perasaan seorang diri, perasaan berjuang sendiri, perasaan ditinggal oleh Allah. Banyak di antara kita saat-saat ini mungkin sedang ada di dalam kekhawatiran karena kita merasa kita berjuang seorang diri. Namun firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu peduli kepada setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Ada satu lagu yang tiba-tiba saya ingat, yaitu Allah itu peduli, Allah itu mengerti setiap keadaan kita. Saya suka bernyanyi bukan karena saya pandai bernyanyi, tetapi ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan iman yang ada di dalam hati. Karena tentu iman itu timbul dari pendengaran. Saat kita menyanyikan lagu-lagu yang membangun, lagu-lagu yang membesarkan Tuhan, itu adalah salah satu cara kita dapat kembali membangun iman kita. Di saat ada kekhawatiran, karena kita sedang merasa seorang diri berjuang, di saat kita sedang bersedih hati, di saat kita sedang ada di dalam kesesatan, sebab seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, ketahuilah, itu hanya perasaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang peduli. Di saat khawatir, di saat bersedih hati, Daud memilih untuk kembali melanjutkan doanya. Maka apabila di antara kita ada saat ini sedang berada di dalam kekhawatiran, kesedihan, kesesakan, jangan berhenti berdoa.
ikuti teladan seorang Daud, tetaplah berdoa. Maka di ayat yang keempat, Daud melanjutkan doanya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini Daud mulai menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Jadi di dalam doa itu sah-sah saja kita memohon kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan itu sah-sah saja. Yang tidak boleh itu memaksa. Saya pastikan bahwa di ayat yang keempat dan yang kelima ini Daud tidak memaksa Tuhan, tetapi Daud memohon kepada Tuhan. Sebab Daud hanya menyampaikan permohonannya kepada Tuhan tanpa ada ancaman. Bedakan mana memohon dan mana memaksa. Memaksa itu, Tuhan tolong aku, kalau enggak, aku berhenti pelayanan. Itu maksa Tuhan namanya. Tuhan, berikan aku sesuatu. Kalau tidak, aku berhenti ke gereja. Itu namanya mengancam, memaksa Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Daud di dalam doanya di Mazmur pasal 13 ini bukan memaksa Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan, Daud meminta kepada Tuhan. Maka ketika kita berdoa di dalam kesesakan kita, mintalah Tuhan menolong kita. Mohonlah Tuhan menolong kita. Jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Banyak kita imannya dikecilkan oleh perkataan orang, bahkan orang-orang yang seiman dengan kita. Orang-orang seiman dengan kita seringkali berkata bahwa Tuhan hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tentu frase itu seringkali kita dengar, bukan? Tapi frase itu bukanlah suatu kebenaran. Sebab dalam banyak hal, ketika kita melihat ke dalam kehidupan kita, tentu kita akan sadar bahwa banyak hal yang sesungguhnya merupakan keinginan kita yang Tuhan berikan juga di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan itu bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam banyak hal Tuhan pun memberikan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu jangan ragu untuk meminta kepada Tuhan. Namun jangan memaksa. Sebab kita tidak tahu apa yang kita minta. Tetapi Tuhan tahu apa yang Dia berikan kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia selalu memberikan yang terindah. Sebab Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita, dan Dia begitu peduli kepada setiap kita. Makanya dalam doa-doa kita saat-saat ini, di saat kesesakan, di saat menghadapi berbagai pergumulan, mintalah Tuhan menolong kita, menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat ke-6 ini Daud mengalami perubahan yang luar biasa. Makanya dimulai dengan kata tetapi itu membalikan keadaan. Di ayat 1 sampai ke 5 Daud itu merasa berbeban berat, tetapi di ayat yang ke-6 Daud mau bersorak-sorak kepada Tuhan. Daud bahkan mau bernyanyi bagi Tuhan. Daud berubah 180 derajat. Bukan karena Daudnya, tetapi karena Daud tetap berdoa kepada Tuhan. Karena doanya Daud bisa berubah 180 derajat karena Daud memilih untuk tetap berdoa di saat ia merasa khawatir. Daud lebih memilih untuk tetap berdoa di saat dia merasakan seolah-olah dia berjuang seorang diri. Di dalam kesesakannya, Daud memilih untuk tetap berdoa. Oleh karena itu, doa mengubah dia. Di sini dikatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Daud percaya kepada kasih setia Tuhan, bukan pada perasaannya. Di ayat 1 sampai ke 5 tadi, Daud berbicara tentang perasaannya kepada Tuhan. Tetapi itu, Daud tahu, itu hanya perasaan. Dan ketahuilah, perasaan itu adalah tamu yang hanya datang dan pergi. Tetapi kasih setia Tuhan kekal abadi selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah
dulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh karena itu Daud memilih untuk percaya kepada kasih setia Tuhan. Di tengah keadaan kita, apapun perasaan yang sedang kita rasakan saat-saat ini, entah itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesesakan, jangan percaya kepada perasaan. Percayalah kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Daud dari ayat 1 sampai 5 dia melihat kesesakannya, tetapi di ayat yang ke-6 dia bisa melihat kasih setia Tuhan. Dia bisa berubah sedemikian besarnya karena dia mengambil keputusan yang begitu penting. Dia tetap berdoa di tengah kesesakan yang dia alami. Karena sistem kerja mata kita ini autofokus. Ketika kita fokus kepada masalah, maka kasih setia Tuhan menjadi blur, gak jelas. Tapi ketika kita fokus kepada kasih setia Tuhan, maka masalah yang menjadi blur. Ayat 1 sampai 5, Daud melihat masalahnya, fokus kepada masalahnya, sehingga kasih setia Tuhan itu blur. Tetapi dimulai di ayat yang ke-6, ketika doa mengubah Daud, dia mulai fokus kepada kasih setia Tuhan, sehingga masalahnya menjadi blur, sehingga dia mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Sekalipun sehabis dia berdoa ayat yang ke-6, keadaan masih sama, keadaan masih tidak berubah, masalahnya belum selesai. Tetapi setelah dia berdoa di ayat yang ke-6 ini, dia mengakhiri doanya, karena Mazmur 13 hanya sampai ayat yang ke-6. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Ketahuilah, doa, sebelum doa mengubah keadaan kita, doa itu terlebih dahulu mengubah hati kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih siap menghadapi keadaan yang ada di sekitar kita. Tentu doa dapat melakukan mujizat. Banyak kesaksian di Alkitab doa itu melahirkan berbagai mujizat. Tetapi dalam konteks ini, doa tidak melahirkan mujizat di sekitar kita, tetapi doa dapat melahirkan mujizat di dalam hati kita. Sehingga ketika kita khawatir, kita berdoa, dan doa itu akan mengubah kekhawatiran menjadi kekuatan. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Kesesakan diubah menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sukacita untuk menghadapi permasalahan kehidupannya, karena dia tetap berdoa. Daud berubah. Dari ayat yang pertama dia begitu letih lesu, begitu berbeban berat, tetapi di ayat yang ke-6 di akhirnya Daud berubah 180 derajat. Dia menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi permasalahan kehidupannya, karena dia mengambil keputusan yang sangat penting, yakni tetap berdoa di tengah kesesakan. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita, apapun keadaan kita, sebesar apapun permasalahan kehidupan kita, sedalam apapun kesesakan kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu, Saudara secara pasti, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini, yang mengingatkan kami untuk tetap berdoa apapun keadaan yang kami alami pada waktu-waktu ini. Tuhan, seringkali kami meninggalkan doa, seringkali kami menganggap remeh doa, namun kami belajar bahwa sesungguhnya doa adalah titik awal dari penyelesaian setiap permasalahan kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk setia kepada firman-Mu, untuk mau berdoa apapun keadaan kami, karena kami percaya doa kepada Engkau pasti Engkau dengar. Tuhan materaikan dan Tuhan berkati setiap firman yang telah ditabur pada kesempatan kali ini, sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami dapat terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dapat terus menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengatasi segala persoalan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai setiap kami, Tuhan kuatkan hati setiap kami,
Biar kiranya ada damai sejahtera-Mu turun pada saat ini di dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami dapat siap menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau menghadap Tuhan untuk bersyafaat bagi gereja, bagi negara Indonesia juga. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sangat berterima kasih sebab Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, baik WL, pemain musik, yang memegang sound system, dan juga setiap orang-orang yang terlibat yang tidak kami sebutkan di mimbar ini satu persatu. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan melimpahkan kepada mereka kasih karunia-Mu, sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang masih setia untuk mendengarkan firman-Mu, sekalipun melalui online ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah tangga kami, dan Tuhan juga berkenan atas setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang akan dikumpulkan. Mari Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-Mu, tidak terkecuali. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Kami juga ingat Tuhan, kalau minggu ini kami harus mengembalikan persepuluhan. Tuhan yang juga yang akan tolong supaya kami tetap setia dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, tolong kami ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini kami tetap Tuhan mengembalikan perpuluhan yang Engkau punya ini ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi pencuri, tetapi kami terus Tuhan diberkati oleh Engkau. Berapapun Tuhan pendapatan kami mau syukuri, karena di dalam segala ucapan syukur ada berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepekan ini. Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka hati yang sukacita, dan kami percaya hari-hari ke depan pun Engkau yang akan terus menyertai, memberkati, dan juga memberikan langkah-langkah hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang di dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan ekonomi, hubungan dengan sesama, terlebih lagi hubungan dengan Engkau. Tuhan, mari Engkau yang akan pulihkan, supaya kami boleh menjadi pemenang, kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan menyempurnakan apa yang menjadi bagian-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ataupun kekuatan daripada manusia. Kami mau Tuhan,
Kami hanya terus bersandar kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau mati bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, segala berkat yang ada di dalam tangan-Mu Engkau akan curahkan kepada setiap kami, teristimewa saudara-saudara kami yang sedang bergumul pada hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersama-sama membawa bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang sedang terjadi. Kami tahu ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Walaupun saat ini kami ada di dalam kesulitan, kami tidak bisa berkumpul, kami tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau masih ada di negara ini. Mata-Mu masih ada tertuju kepada Indonesia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, memberkati Presiden kami Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden bersama dengan para Kabinet Indonesia Maju, supaya mereka sehati, sepikir untuk menanggulangi bencana yang sedang kami alami, ujian berat ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan kepada para pemimpin kami, supaya setiap keputusan yang mereka putuskan itu adalah juga yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk para dokter, untuk para medis yang ada Tuhan. Mereka sedang berjuang untuk melakukan yang terbaik, menolong setiap penduduk yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, mari Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan, proteksi mereka dengan sempurna ya Bapa. Kami bersyukur untuk para dokter juga yang terus melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Lindungi, sertai keluarga mereka Tuhan. Dan kami yakin satu saat Tuhan yang akan menghilangkan, Tuhan yang akan melenyapkan virus-virus ini dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Engkau mendengar setiap seruan doa daripada anak-anak-Mu. Engkau juga yang akan terus menguatkan setiap hamba-hamba Tuhan. Teristimewa mereka Tuhan yang menginjil di pedalaman-pedalaman. Kami tahu mereka lebih sulit lagi Tuhan, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini, dan kami juga bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, dan biarlah sekali lagi kami mohon, kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, tetapi sungguh Tuhan kami berkenan karena kami melakukan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, mari Tuhan yang akan berikan berkat-Mu secara khusus melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.